Apa yang salah pada PAN saat bergabung dengan pemerintah? Apa yang salah PAN bergabung dengan pemerintah? Yo, tidak ada yang salah, bro. Ada di kompasiana.com. Tidak ada yang salah. PAN memang bergabung dengan pemerintah dibuatkan begitu ya? seperti itulah namanya politik ya di Oh iya. merah putih ya. Mungkin banyak yang masih bertanya Indonesia mau dibawa kemana oleh pemerintah saat ini. Kalau Mau dilihat dibawa dari kemana gitu ya? janji saat kampanye, memang sepertinya jauh panjang dari api. Buktinya Gitu saat kampanye ada perampingan kabinet, nyatanya tidak. Bahkan cenderung hanya semacam tambal sulam, digeser sana, digeser sini, digabung Begitu ke ya? pemerintahan ini dan dibuang dari ke pemerintahan itu. Ujung-ujungnya jumlah kementeriannya juga sabi mawon. Sami mawon. Lalu katanya tak ada bagi-bagi kursi para relawan atau partai-partai Oh, iya. pendukung saat kemenangan tiba. Lagi-lagi ini juga hanya janji-janji saja. Nyatanya setiap partai pendukung pemerintah mendapatkan jatah kursi menteri. Iya pasti ya. Kalau Benar nggak dapat, kata orang tak ada makan siang gratis. dapatnya Semua apa? ini emang ada harganya. Jadi mau kosong kalau seorang politikus tidak memikirkan kekuasaan atau tak pikir menjadi orang nomor satu di partainya atau di pemerintahan, baik di Iya. tingkat wali kota, gubernur ataupun presiden. Jadi jangan mengharapkan terlalu tinggi terhadap janji-janji politik dari siapapun, dari partai manapun, karena seringkali apa antara yang dijanjikan dengan apa yang terjadi itu seringkali jauh berbeda. berbeda. Biasanya berbeda. Ya maklum saja lah, namanya aja apa Politik. namanya itu juga janji ya, bisa ditepati juga tidak. Tapi Bisa tidak. hanya tinggal istilah saja. Kalau janji ditepati itu namanya janji para kesatria. Kalau yang amanah ya. Sedangkan janji yang tidak tepati itu janjinya mestinya ya kalau munafikin ya, munafik ya. Oh gitu. Mungkin pernah Anda mendengar sebuah cerita kesatria ketika akan menerima hukuman gantung, namun karena ada sesuatu yang harus diselesaikannya, dia minta ditunda hukuman tersebut. Karena akan menyelesaikan masalah tersebut dan bila sudah selesai akan kembali dan siap menerima hukuman. Janjinya ditepati padahal bisa saja sang kesatria tidak muncul alias kabur dari hukuman tersebut. Gitu. Pergi entah kemana, tapi karena janjinya hukuman tersebut tetap dilaksanakan. Adakah kesatria dalam pemerintahan sekarang ini? Mungkin banyak, tapi jarang terlihat ya. Jarang. Yang muncul lagi-lagi di puncak pimpinan seringkali selama 8 bulan terakhir ini penuh dengan gonjang-ganjing politik, dari mulai pelemahan KPK dengan dijanjikannya tersangka kedua komisioner KPK dan pemilihan Kapolri yang tak bagaimana mulanya kok bisa jadi acak-adut begitu ya. Gitu ya. Dan anehnya pihak DPR yang harusnya kritis terhadap pemerintahnya malahan oke-oke saja. Sepertinya tidak ada gergennya. Jangan-jangan seperti zaman Orde Baru dulu ya, di mana DPR dikenal sebagai agen stempel pemerintah. Bahkan pihak media saat ini sampai menjuluki DPR sebagai 5D ya, daftar, datang, duduk, diam, dan duit. Dan selalu setuju apa yang dikatakan pemerintah. Kalau ini terjadi lagi, bisa-bisa nanti ada kong kali kong alias angin mata antara DPR dengan pemerintah. Iya, jangan seudan. Semoga tugas pengawasan ya yang melekat itu tetap berjalan, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah itu ada yang mengawal ya. Iya. Namun jangan sampai terjadi sebaliknya, pihak pemerintah justru menjadi tukang remnya DPR, terutama masalah-masalah anggaran. Contoh yang hangat sekarang ditiupkan adalah kembalinya DPR akan membangun gedung baru. Oh, iya. Tentu saja hal ini adalah proyek. Saya dengar itu, Pak. Ya alhamdulillah proyek ini tidak jadi atau minimal ditunda. Bolehkah Ditunda. gedung DPR itu baru dibangun? Boleh saja. Ya boleh Asal saja. rakyat sejahtera lebih dahulu ya. Oh gitu toh. Kemudian ada pergantian kabinet ya. Lagi-lagi ini karena kurangnya jatah apa namanya itu kursi bagi partai pendukung yang konon PD itu minta 12 kursi. Tapi hanya diberikan 4 menteri. Kalau pergantian karena kurangnya jatah ya sama setuju juga dengan bohong, katanya sukarelawan gitu ya. tapi nagih kursi menteri gitu ya. Itulah yang namanya politisi ya. Waktu itu Jokowi memang harus berani berkata tidak ya. Iya. Sekarang adalah Presiden RI dan punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah sekarang muncul lagi isu bergantian kabinet setelah PAN bergabung dengan pemerintah. gitu ya. Bukan bergabung dengan KIH ya namanya ya. Yang mana Pemerintah ketuanya tapi antara ya. lain untuk mempercepat perbaikan ekonomi ya. Benarkah demikian? Kita buktikan saja. Namun kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya yang namanya politikus yang dicari ya kekuasaan, kedudukan dan jabatan. Gitu ya. Kalau memang bergabungnya PAN itu udah ke pemerintahan dan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, apa salahnya? Apa salahnya? Seperti yang saya sering kemukakan, masih banyak anggota DPR yang punya integritas tinggi. Begitu Betul. juga orang di pemerintah juga masih banyak benar-benar ya yang bekerja untuk rakyat seperti Pak Ahok, Risma, Ridwan Kamil dan sebagainya. Iya. Kembali ke PAN yang sekarang bergabung pemerintah, apa salahnya?
Walau ada yang bilang linglung, pikun dan sebagainya. Dan bila bicara PAN tak lepas dari pendirinya yaitu Amin Rais. Walaupun Amin Rais sudah sepuh, tapi pemikirannya untuk bangsa dan negara tak diragukan lagi. Ya masih lah, masih. Mestinya Amin Rais terasa jelas, tapi keadaanlah yang memaksa Amin untuk tetap berada di gelanggang politik. Salahkah? Tentu saja tidak. Berada di gelanggang politik salah itu karena semua orang itu punya hak yang sama untuk berkiprah atau berkontribusi pada bangsa dan negara dengan bergabung ataupun tidak ke dalam pemerintah. Begitu ya. Iya. Jadi selamat deh PAN bergabung dengan pemerintah, semoga perekonomian Indonesia itu menjadi lebih baik dan Indonesia menjadi cepat sejahtera. Semoga begitu saja. Ya, amin ya. Begitu. Amin Rais ya. Amin Rais. Begitu ya, ini saya bacakan dari Syarifuddin Zuhri ya. Terima kasih Mas Syarifuddin Zuhri yang telah menulis dan saya telah membacakannya gitu ya.